Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah wa syukrillah salatan wa salaman ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang membuat kita rindu dalam hidup. Satu, rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rindu ketika melihat Baitullah. Mudah-mudahan kita semua bisa melihat itu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam acara yang sangat luar biasa sekali, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, hari ini kita mengangkat topik yang sangat luar biasa sekali, yakni menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Sudah tak terasa kita masuk di tahun baru Islam. Hari ini yang menjadi pemateri kita ada dua ustadz kondang yang sangat luar biasa sekali, memberikan ilmu kepada kita semua, yakni yang pertama Al-Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA. Kemudian yang kedua yaitu Kiai Haji Zulfikar Ajar LC. Alhamdulillah, kita sapa beliau. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum Abi, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buya sehat Buya? Sehat alhamdulillah. Syukran azimah. Gimana kesehariannya? Alhamdulillah aman-aman. Ya, aman-aman. Alhamdulillah Abi. Alhamdulillah. Masya Allah. Lancar-lancar. Dan sekarang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihadiri audiens kita yang ada di studio, yakni dari Majelis Ta'lim Darul Haq dari Bandar Khalifah, pimpinan Ibu Tusinem. Assalamualaikum ibu-ibu. Ini coklat-coklat kayak ibu-ibu pramuka ya, Masya Allah. Sehat ibu-ibu? Insya Allah, saya doakan semoga barokah hidupnya, amin. Yang sakit Allah sembuhkan, amin. Yang banyak utang Allah lunaskan. Masih banyak utang-utang. Tak terasa rasanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin kita
mengikuti kajian kita. Namun di sini kita memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk terhubung dengan kita di line interaktif kita di 061 4146 353. Kita ulangi di 061 4146 353. Langsung saja kita persilahkan kepada tuan-tuan guru kita, yakni Al-Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA dan Al-Ustadz Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran azimah hamdan syakura bibarakati ilallah birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu Darul Haq, pimpinan Ibu Tusinem. Kita hari ini adalah Jumat terakhir di tahun 1443 Hijriah. Jumat depan kita sudah masuk tahun baru 1444 Hijriah. Besok kita sudah masuk 1 Muharram. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal hari Senin. Rasulullah, ayah dan ibunya juga lahir di kota Mekah. Kota Mekah adalah kampung halamannya. Kota Mekah adalah merupakan primadona hidupnya dari kecil hingga besar berada di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy jahiliyah yang ada di kota Mekah tidak suka dengan kehadiran Nabi Muhammad. Yang pertama, dia membawa agama yang tidak sama dengan agama nenek moyang mereka, penyembah berhala, penyembah api. Dan mereka merasa kehadiran Nabi Muhammad ini bisa merusak tatanan kebiasaan hidup mereka. Akhirnya dengan kekuatan mereka, mereka mencoba mengusir Nabi Muhammad dari kota Mekah. Akibat herois mereka, keberanian mereka, Allah juga akhirnya menyuruh Nabi Muhammad untuk hijrah. Kata-kata hijrah diawali dengan kata hajaru, itu 3 kali dalam Al-Quran. Maka Allah perintahkan untuk meninggalkan kota Mekah. Kita tidak cerita bagaimana dihambat mereka, rumah Rasulullah pagar betis. Ali bin Abi Thalib dititipkan di tempat tidur Rasulullah. Rasulullah membaca doa supaya mereka tertidur, dan itu ada pada surat Yasin, summum bu'mun umyum fahum la yarji'un. Mereka tertidur nyenyak dari celah-celah mereka yang berdiri dengan sigapnya menjaga pagar betis. Rasulullah lewat dari antara mereka. Dan kota Madinah adalah kota yang dipilih Rasulullah di waktu itu. Orang-orang Madinah ini tidak kenal dengan Rasulullah. Dulu belum ada baliho, belum ada namanya, kita bilanglah media massa, media elektronik, belum ada handphone, belum ada YouTube, belum ada Instagram. Dan mereka sebenarnya tidak kenal dengan wajah Rasulullah ini. Tapi mereka gembira bahwa mereka sudah lama mendengar sayup-sayup dibawa oleh angin ajaran-ajaran Muhammad, bahwa Muhammad itu rahmatan lil alamin. Dan Allah sudah bilang itu dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu juga adalah tokoh revolusi akhlak. Karena kita tahu ibu-ibu, akhlak adalah buah ibadah. Apapun amalan mereka, amalan manusia, walaupun jidatnya sampai hitam, tiap tahun dia naik haji ke Mekah, bolak-balik umroh. Tapi kalau akhlaknya tidak ada, hajinya disebut haji tomat. Berangkat tobat, pulang kumat. Dan mungkin tidak mabrur. Oleh sebab itu Rasulullah disebut innama mistul yutamima makarimal akhlak. Dia datang ke dunia ini memperbaiki akhlak. Karena akhlak itu adalah buah ibadah. Maka Rasulullah itu adalah disebut Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada tauladan. Maka itulah yang didengar oleh orang-orang Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya ketika Rasulullah, pendek cerita, tak usah kita lama-lama, sampailah di Madinah dengan kaum muhajirin yang ratusan orang. Di antara yang ratusan orang itu, orang Madinah itu mengenal sosok Rasulullah.
padahal tidak pernah melihatnya, tidak pernah kenal mukanya. Tapi Rasulullah itu tidak perlu pencitraan, tidak perlu kampanye, tidak perlu sosialisasi. Gerak tubuhnya saja pun orang sudah tahu dia adalah seorang Rasul Allah. Mimik mukanya, gerakan tangannya, cara melangkahnya, cara berkatanya, cara senyumnya berlebih dengan manusia biasa. Kalau dibilang ganteng, dia ganteng. Dibilang cantik, dia cantik. Dibilang dia berakhlak mulia. Pameran-pameran tubuhnya sudah menjadi dakwatul linnas ilal haq. Dakwah kepada manusia. Akhirnya kaum Ansor yang ada di kota Madinah memeluk Rasulullah, mencium Rasulullah, berebut mereka berganti-ganti memeluk Rasulullah. Dan mereka mengucapkan syukur kota mereka dipilih menjadi kota untuk hijrahnya Rasulullah. Sesampainya di kota Madinah, apa yang dilakukan orang Madinah yang kita sebut dengan kaum Ansor menyambut kaum Muhajirin bersama Rasulullah. Mereka masing-masing pidato. Ya Rasulullah, yang kami hormati, bahwa andai kata kalian datang bersama Muhajirin kemari, kami bangga, kami senang. Seandainya kalian nanti berlama-lama di sini, tak ada baju kalian, rumahku itu ada 3 lemari baju, 2 lemari ku berikan. Andai kata kalian takut tidak ada tempat tinggal, rumah sewaku 10 sama kalian. Seandainya kalian di sini nanti berlama-lama, makanan, rumah makan ACC Garuda sudah kami siapkan ribuan untuk kalian. Seandainya kalian di sini tidak punya pekerjaan, pekerjaan kami sediakan. Seandainya di antara kalian tidak punya istri, istri kami ada 4. Itu yang tak diberikan. Yang lain diberikan semua. Dianggap saudara ketemu dengan saudara, dianggap saudara yang sudah lama dirindukan. Akhirnya sampai di kota Madinah, Rasulullah pun mengucapkan sebuah strategi, sebuah pernyataan, sebuah penegakan iman. Apa kata Rasulullah? Saudara-saudara kaum Muhajirin yang bersamaku meninggalkan kota Mekah dengan perjalanan yang jauh. Mereka jalan kaki, tidak naik mobil, tidak naik bis, tidak ada kereta api. Mereka jalan dari satu tempat, dari satu jabal ke jabal, satu gunung ke gunung. Mereka berondok, belum lagi dikejar, belum lagi cerita-cerita Rasulullah berondok ditutupi oleh lawa-lawa lah kita bilang, ya, supaya jangan ketahuan bagaimana Rasulullah digigit oleh sebangsa binatang-binatang yang menyakitkan di waktu itu. Begitulah perjalanan. Maka Rasulullah katakan, saudara-saudara kaum Muhajirin, setelah kita hijrah meninggalkan kota Mekah 1 Muharram mencapai Madinah Al-Munawwarah. Seandainya di antara kalian ada yang hijrah ini karena takut dibunuh, lalu kalian selamat, itulah pahala kalian. Kalau kalian ini meninggalkan kota Mekah kepengen berdagang di sini, lalu beruntung, untung itulah pahala kalian. Kalau kalian kemari sini hanya sekedar menengok indahnya kota Madinah Al-Munawwarah, maka itulah pahala kalian. Kalau kalian kemari di sini karena kepengen mencari istri, lalu istri dapat, lalu kalian kawin, itulah pahala kalian. Tetapi kalau kalian ini hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwal wa anfus, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian berjihad ini karena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa, itu paling baik bagi kalian. Kalau kalian punya otak, gitulah ayatnya itu kalau kasarnya. Kalau kalian punya pemahaman, kalau kalian berpikir, itulah yang ditanamkan Rasulullah. Yang pertama adalah tauhid. Baru dibangunkan rasa ukhuwah Islamiyah kekeluargaan. Barulah dibangun masjid. Barulah dibangun ekonomi Islam. Baitul Mal wal Tanwil. Dan sampai hari ini, Profesor Dr. Tisserand Melhat menyatakan daerah yang paling standar ekonominya tidak pernah mengalami inflasi, tidak pernah mengalami deflasi, tidak pernah anjlok dan tidak pernah mengalami angka kemiskinan. Itulah Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah sekarang pertumbuhan ekonominya 11,22%. Medan Sumatera Utara sekarang pertumbuhan ekonomi 3,5%, di bawah 5%.
Dan kita sekarang terjadi 5 dengan COVID-19 ini. Pertama, terpuruknya perekonomian kita, banyak orang korban PHK, banyak timbul angka kemiskinan. Yang paling parah lagi, banyak daya jual berkurang, daya beli tidak ada. Kemudian belum lagi naik bahan-bahan pokok, minyak dan minyak goreng. Itulah salah satu dampak daripada COVID-15. Tapi Madinah tidak pernah mengalami COVID, tidak terganggu ekonomi. Itulah doa Rasulullah yang 15 abad telah meninggalkan kota Madinah. Sampai sekarang Madinah menjadi kota yang maju, ekonomi yang maju. Ibu-ibu kepengen ke Madinah beli satu box atau satu botol jus mangga, itu 2 rial. Berangkat ibu kemarin tetap 2 rial. Kalau kita beli satu botol aqua tetap 1 rial. Sampai kapanpun kita pergi ke sana 1 rial. Ustaz pertama kali naik haji tahun 94. 1 rial yang aqua 2 rial, jus mangga, kemudian 125 rial 1 kilo istilahnya kurma nazwa. Tidak berubah-ubah. 94 Ustaz berangkat, 97 Ustaz berangkat, 2000 Ustaz berangkat, 2004 Ustaz berangkat, 2009 Ustaz berangkat, 2013 sama Ustaz Zulfikar lagi berangkat, 2004 kami sama, 2018 Ustaz berangkat. Tidak pernah berubah harga di Madinah Al-Munawwarah. Kita sebentar-sebentar nanti asal naik gaji pegawai berubah harga. Asal tiba-tiba terjadi tahun baru berubah harga. Masuk puasa berubah harga. Masuk hari raya berubah harga. Akibat Covid berubah harga. Standar Madinah nggak pernah terjadi perubahan harga. Itulah yang dibangun Rasulullah, ekonomi yang pertama ketika hijrah ke kota Madinah. Jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah. Maka hijrah ini mengandung nilai kebajikan. Hijrah ini pindah dari satu tempat. Ada hijrah fisik, hijrah yang dilakukan Rasulullah, hijrah fisik juga capek, bergerak dengan kaki. Tapi hijrah fisikis membangun ekonomi kehebatan yang baik. Sampai Waraqah bin Naufal mengintip Rasulullah selama lebih kurang 6 bulan di kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya dia laporkan kepada Tuan Raja. Tuan Raja, Muhammad Rasul itu yang kami utus dari kota, yang kita usir dari kota Mekah menuju Madinah. Ku tengok-tengok ada 5 kehebatan mereka. Kurasa-rasa kita sebentar lagi digempur. Mekah ini akan dikuasai mereka kembali. Kenapa? Pertama, kulihat 2/3 malam, jam 3, setengah 4, jam setengah 5. Ku intip rumah-rumah mereka, tidak ada yang libur. Semuanya mereka tahajud di tengah malam. Allah. Kita bagaimana mau maju? Tahajud aja malas. Tahajud itu satu-satunya nama sholat di dalam Al-Quran. Siapa yang tahajud itu fi maqam mahdu'a. Allah tinggikan derajatnya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki tanpa dia duga-duga. Minaz zulumati ilan nur. Allah lewaskan dia dari berbagai macam kesulitan. Dari alam yang gelap gulita menuju durin ala nur. Oke, izin Ustaz. Ya. Nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah. Sangat menarik kajian kita ibu-ibu. Siapkan pertanyaan ibu-ibu di segmen kedua nanti. Masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ya, jangan kemana-mana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang selalu setia dalam acara yang sangat menarik sekali. Masih dalam program acara Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang cantik-cantik, yang bajunya kompak semua, tapi ada yang hijau sama yang putih ya, Bu ya? Itu koordinator. Ini udah lunas semua ini, Bu ya? Udah ya, alhamdulillah. Itu koordinator Ustaz ya. Kepada pemirsa yang ada di rumah, bisa di line interaktif kita kalau ingin bertanya kepada tuan-tuan guru kita di 061 4146 353. Kita ulangi di 061 4146 353. Nah, sembari menunggu pemirsa yang ada di rumah, kita beri kesempatan satu dulu kepada ibu yang ingin bertanya di sini. Ada yang mau nanya, Bu? Ada. Silakan Ibu berdiri, sebutkan nama, dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Titi Rahayu dari Majelis Taklim Darul Haq atas pimpinan Ibu Tusinem. Di sini saya ingin bertanya, Pak Ustadz, amalan atau doa apa yang bisa kita selaku ibu-ibu dan sebagai seorang istri untuk di dalam bulan Muharram ini, apalagi di zaman sekarang perekonomian
ataupun digital itu sangat berbahaya untuk kita semua. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang bahaya, ada yang tidak ya Bu ya, tergantung kitanya. Nah, kepada Tuan Guru kita Abi bisa menjawab soal ini Abi. Ustaz Amhar dulu. Baik, terima kasih Ibu Tri Rahayu ya. Mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 8 Muharram kita disunahkan membaca banyak-banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang Ibu bilang tadi, kita sekarang berada di era globalisasi arus transformasi linear. Anak-anak bisa berjudi lewat online, lewat YouTube. Kemudian anak bisa mengakses situs porno, baik pornografi maupun porno aksi. Yang digadangkan pornografi itu film, tayangan. Porno aksi itu action. Belum lagi TV sekarang ini tidak semua mendidik. Kalau dulu kan ada TPI, ada TVRI, Taman Pendidikan Islam, ya. Sekarang kadang-kadang orientasinya komersialisasi, maka banyak kadang-kadang disusupi dengan pornografi. Apalagi Sumatera Utara sekarang ranking pertama pengguna narkoba terbesar. Di Sumatera Utara ini, Medan ini ranking Ustaz, pertama izin Ustaz, ada penanya dari pengguna rumah. narkoba terbesar. Halo, Ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Maaf Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Halo. Enggak dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Nasir Tanjung Merawat. Pak Nasir Tanjung Merawat. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan cepat Pak Nasir. Waktu kita Ini kita mau nyambut tahun baru Islam ya Pak Ustaz ya. Iya. Ya. Kan ada orang yang berkelebihan rezeki, dia berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim. Tapi ada juga itu Pak Ustaz, orang menyantuni anak yatim atau bersedekah, dia ikhlas Pak Ustaz. Dia apa? Kepada Bapak Tapi, yang halo Pak, ya, tolong pesawat televisinya bersedekahnya dikecilin itu sedikit Pak. Dilemparkan aja Pak Ustaz. Oh, Oh, ngasihnya dilempar saja ya. Kurang sopan tuh Pak Ustaz. iya, iya. Seperti di jalan-jalan yang pembangunan masjid itu lah Pak Ustaz ya. Ya. Nah itu gimana? Ikhlas tapi kurang sopan Pak Ustaz. Ya. Itu bagaimana adab. Baik Pak Nasir. Ya, makasih Pak. Nah itu aja Pak Ustaz. Ya, Dasar-dasar makasih. sedekah itu Terima ada kasih, 4 Pak Assalamualaikum. Nasir. Ya, Assalamualaikum. dasar-dasar sedekah itu ada 4. Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas. Yang kedua harus beretika, berakhlak mulia. Yang ketiga sedekah itu harus menanamkan sebuah rasa tanggung jawab. Dan yang keempat sedekah itu tidak ingin dipuji dan dipuja, apalagi komersialisasi. Jadi nilai-nilai itu semuanya adab, akhlak, ikhlas, dan tanggung jawab. Ya, jadi itulah yang kita sebut dalam keadaan Islam namanya adalah akhlak yang kita sebut dengan akhlakul karimah. Ya Pak Nasir ya. Jadi itu sebenarnya harus dimunculkan dalam bersedekah itu ya. Jadi sehingga ada terkesan arogansi, laga, apalagi sombong, apalagi tidak beretika ya. Kecuali dalam keadaan darurat dia naik mobil, ada tong yang sudah disediakan tempat kota, ya dia melempar. Itu kan situasi keadaan kalau dia agak lambat mungkin ditabrak di belakang atau suasana keadaan kencang. Kemudian Ibu Tri Rahayu, kalau boleh nanti juga tanggal 10 Muharram kita kenal hari Asyura. Jadi barang siapa yang melakukan ibadah puasa hari Asyura dan itu mungkin jatuhnya hari Senin, jadi niatnya Asyura saja, nggak usah niat Senin. Seninnya itu sudah terikut kian nanti dalam Asyura ya. Kita tahu hari Asyura itu banyak kejadian-kejadian Nabi Nuh alaihissalam ya, bagaimana terdampar kapalnya ya. Nah, bagaimana juga Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud pada tanggal 10 Muharram ya, dilewat dari api ya. Kemudian bagaimana Nabi Adam alaihissalam diterima Allah tobatnya pada tanggal 10 Muharram, dia bertemu dengan Hawa di satu perjalanan menuju Jabal Rahmah ya.
Jadi banyak lagi yang lain-lain Nabi Yunus masuk ke mulut ikan nun pada tanggal 10 Muharram. Jadi Allah banyak memberikan kehebatan-kehebatan pada tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian barang siapa yang bisa puasa 2 hari pada bulan Muharram, Allah angkat dari penyakit gangguan kejiwaan. Sekarang kalau kita jalan-jalan kemana-mana banyak kali orang-orang gila. Awal gila itu diawali dengan namanya obsesi, yang kedua psikoneurotik, baru yang paling ngeri adalah psikiatri, yaitu gila total. Jadi makanya kita bersyukur bisa 2 hari puasa pada bulan Muharram. Boleh kita ambil tanggal 1, tanggal 2, boleh kita ambil tanggal 1 dan 10 Muharram, nggak apa-apa berkelang-kelang. Tapi kalau ada yang orang yang semangat 1 sampai 10 Muharram, nggak apa-apa juga. Ya, ibadah sunat di bulan Muharram. Sunat ini nggak usah bertengkar. Sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Jangan pula sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Nggak mau lagi orang puasa, nggak mau lagi orang qabliyah, nggak mau lagi orang sholat tahiyatul masjid, ya kan? Tak mau sholat hajat. Pokoknya sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi, supaya ada motivasi. Ya, jadi kita baca itu, kemudian kita banyak istighfar kepada Allah di bulan-bulan Muharram ini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa membaca, itulah yang sering kita ini hidup kita ini tidak hebat kali, tidak sempurna kali. Banyakkan membaca hasbiyallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Pokok pangkal dalam kaedah iman, kita melakukan namanya iman itu adalah qul bil lisan, diucapkan dengan lidah. Mengawali yang baik-baik bismillah, menutup yang baik-baik alhamdulillah. Kalau berinfak bersedekah lillah, kalau takut cemas gelisah billah. Itulah billah tadi, menyerahkan hanya kepada Allah. Hasbiyallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Ya Bu ya. Nah, kemudian yang kelima, kita jangan lupa dalam hidup ini apa yang kita disebut pokok pangkal, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah surah As-Sajdah ayat 15, innama yu'minu bi ayatina allazi idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman itu tidak ada pekerjaan yang baik kecuali tunduk taat kepada Allah, berzikir sepanjang masa kepada Allah, dan bertakbir memuji Allah. Maka kita setiap hari Jumat salat subuh ada salat yang dibaca rakaat kedua sujud sajadah, yaitu ayat As-Sajdah. Atau rakaat pertama itu biasa. Jadi kita disuruh sujud sajadah. Jadi itu Ibu Tri Rahayu, ya mudah-mudahan Ibu bisa melakukan bacaan-bacaan itu sepanjang Muharram 1 sampai 8. Jam 10-nya kita bisa berpuasa sunat Muharram. Apalagi kita banyak-banyak berdoa di bulan Muharram. Karena ini adalah tahun baru Islam. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun semalam. Supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung hidup. Tapi kalau tahun ini sama dengan tahun semalam, kita orang yang merugi. Kalau tahun ini lebih parah, lebih jelek dari tahun semalam, kita adalah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi sama Kiai Haji Zulfikar Hajar. Beliau ini Wakil Ketua MUI Kota Medan. Ya, jadi orang kedua di MUI Kota Medan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berada di Deli Serdang ya tak apa-apa berkenalan dengan Wakil Ketua MUI Medan. Medan dan Deli Serdang kan hanya dibatasi oleh Bandar Setia ya ke dalam. Jadi mulai Bandung ke dalam ya, jadi tidak jauh lah jaraknya ya. Oke, Ustaz izin. Baik, Ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Mukri Sungai Rotan. Pak Mukhlis di Sungai Rotan. Silakan Pak Mukhlis. Ini kan masalah tahun baru kan, Pak. Iya. Jadi saya mau tahu tahun baru itu ukurannya dari mana, Pak? Sejarah Menurut tahun baru itu. agama kita. Nah, itu aja, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ini mungkin dijawab oleh Tuan Guru kita, Bapak Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Kepada Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mukhlis tadi. Pak Mukhlis, Pak Mukhlis. penanya yang paling ikhlas, Abi. Kenapa dijadikan tahun baru Islam itu hijrah ini Nabi? Iya. Itu musyawarah itu. Para sahabat-sahabat itu. Pertama, kelahiran Nabi itu adalah jadi tahun baru Islam. Kampung aja. Yang kedua, Nabi diangkat dari Rasul aja tahun baru Islam. Terima.
Yang ketiga, Nabi waktu naik ke Jabal Isra Mi'raj. Nur, itu aja dari tahun baru Islam. Kenapa? Situlah mula-mula wahyu diterima oleh Rasulullah SAW. Semua pendapat ini dirangkul aja dulu, ditampung aja dulu. Tapi waktu mana mereka bermusyawarah, lantas pendapat Umar yang paling bagus. Kalau Nabi Muhammad jadikan tahun barunya, kelahirannya, siapa saksi hidupnya? Kan begitu. Atau Nabi Muhammad diangkat dari menjadi Rasul umur 40 tahun. Kan begitu. Tak banyak saksi hidupnya. Kita pendatang ini, yang masuk Islam ini, sampai Nabi ke Gua Hira. Yang paling cocok katanya, karena kita terlibat cukup banyak. Kita hijrah ke Madinah itulah, jadikan tahun baru. Jadi hijrah ke Madinah itulah jadikan tahun baru hijrah. Makanya tahun baru itu, hijrah itu hijrah. Nabi Muhammad ketika itu 13 tahun berjuang selama di Makkah. Tidak banyak yang masuk Islam. Hanya nggak sampai 1.000 orang. Tapi setelah hijrah 10 tahun, Ya. lebih dari 127.000 yang masuk Islam. Nah, itulah dia. Jadi begitu pesatnya masuk Islam itu, jadi kejadian tahun baru Islam itu bukan zaman Nabi. Nabi udah meninggal. Nggak kenal dengan tahun Islam itu. Dulu ada tahun Amul Fil, tahun gajah, kan begitu. Tahun gajah. Itu kapan Nabi Muhammad lahir? Tahun gajah. Macam dulu nenek-nenek kita, unyang-unyang kita dulu. Tahun berapa nenek lahir? Hujan abu katanya. Mana tahu hujan abu kapan itu? Ya kan? Sama tahun berapa ibu berangkat haji? Tahun 79. Oh, saya tahu. Karena saya berangkat haji semenjak tahun 77. 79 itu perang. Masjidil Haram itu digempur oleh para teroris. Saya tahu itu. Jadi kapan ibu berangkat haji nggak tahu dia tahunnya. Tapi ada teroris kejadian itu menyerang Masjidil Haram. Saya hafal itu. Saya di sana itu. Itu. Jadi begitu. Dari tahun hijrah itu diambil hijrahnya para sahabat-sahabat Nabi, karena cukup banyak yang terlibat itu. Kita saksi hidup. Nah, itulah kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan tahun Islam itu hijrahnya Nabi dan para sahabat. Terima kasih Pak Muklis. Terima kasih Pak Muklis. Selanjutnya ibu-ibu yang ada di studio, ada yang mau bertanya, Bu? Silakan. Mana ini? Ya, mikrofonnya silakan. Ayo Bu, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Dewi Siregar dari pengajian Darul Haq. Ya. Adalah anggota dari perwiritan yang diketuai oleh Ibu Tusinem. Iya. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Sebenarnya pertanyaan saya mungkin tidak lazim, tapi saya selalu berpikir bahwa tahun baru Muharram atau hijrah yang biasa dikatakan, di saat itu adalah runtunan perilaku Rasulullah. Maka saya ada kecemburuan tersendiri. Kenapa? Pihak kaum lelaki sepertinya bisa dekat dengan Rasulullah. Betapa cinta itu akan dicurahkan ketika nanti berjumpa dengan Rasulullah. Tapi saya sebagai seorang perempuan, apakah berhak juga dekat dengan Rasulullah? Dan seandainya, kalaupun bisa, apakah amalan yang saya lakukan atau kaum ibu lakukan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah? Terima kasih Pak Ustadz. Itulah pertanyaan saya yang selama ini saya pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Ngaji bareng di TVRI? Masya Allah. Gimana itu Abi dan Ustaz? Sedih kita dengar Ibu nih. Iya, Masya Allah. Gimana itu Ayah? Ada satu jaminan dari Nabi Bu. Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak bersamaku di surga. Cinta, bagaimana cinta kepada Nabi? Ikut aja ajarannya. Jauh mana Aisyah radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain,
kaifa kana khuluqu Rasulullah SAW. Allahumma salli. Bagaimana sebenarnya akhlak Nabi itu? Jawab Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu itulah Al-Quran. Jadi kalau ibu nanti mengikuti ajaran Nabi berakhlakul karimah, sebagaimana kata Ustaz Amar tadi, itu sudah ibu melaksanakan ajaran Islam. Dan begitu, innaka la ala khuluqin azim. Sudah engkau, hai Muhammad, mempunyai akhlak yang paling mulia. Luar biasa. Ya, bagaimana sehingga dikenang orang, ditulis orang sejarah Nabi Muhammad itu. Tidak ada manusia di dunia ini semenjak lahir sampai wafat yang ditulis orang sejarahnya. Nggak ada itu, Bu. Sebelum lahir pun ada ceritanya. Ya, sebelum lahir. Setelah lahir cukup banyak cerita tentang Rasulullah SAW. Jadi, kok laki-laki yang dekat dengan Nabi, untuklah dikunci oleh Nabi. Bukan laki-laki. Man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, bersama aku di surga. Dan banyak-banyak berselawat, Bu. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi asyran. Barang siapa yang sekali dia bersalawat kepada Nabi, 10 kebaikan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu berselawat kepada Nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad, ibu ucapkanlah salam kepada Nabi. Waktu mana ada rezeki ibu nanti ke Madinah, ibu ke pusara Rasulullah SAW, ibu ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya khairul khalqillah, assalamualaikum ya safwat Allah. Baik laki-laki, baik perempuan. Ucapannya demikian tuh dijawab Nabi, Bu. Jadi bukan hanya untuk laki-laki. Jadi Ibu Ratna harus kita pahami juga, memang perempuan tidak diajak perang, perempuan tidak diajak hijrah, perempuan tidak diajak untuk melakukan perlawanan. Tapi kemuliaan-kemuliaan perempuan itu banyak kali diceritakan oleh Rasulullah, ya. Baik secara agama maupun secara kebijakan-kebijakan publik. Misalnya, tidak ada surat laki-laki dalam Al-Quran, yang ada surat perempuan, An-Nisa. Ya kan? Tidak ada bapak kota, yang ada ibu kota. Tidak ada bapak jari, yang ada ibu jari. Tidak ada hari bapak, yang ada hari ibu. Ya kan? Bahkan surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kalau anak-anak itu mau bepergian jauh, bukan permisi sama bapaknya banyak kali, sama emaknya 3 kali. Karena emaknya itu punya 3 prestasi. Pertama, dia kandung anak itu 9 bulan dalam kandungan. Yang kedua, ketika anak itu lahir, dia tumpahkan darah, bahkan dipertaruhkan nyawa. Berapa banyak emak-emak yang melahirkan anak dia meninggal dunia. Dan yang ketiga, anak itu disusukannya 2 tahun. Dan memang ajaran surat An-Nisa hampir banyak menceritakan bahwa anak itu wajib disusukan 2 tahun. Karena kalau dia 2 tahun menyusukan itu, keuntungannya 3. Di dalam air susu ibu itu ada namanya serum. Yang sangat relaktin namanya, reaktif. Serum itu zat antibodi penolak penyakit. Dan yang kedua, dalam air susu ibu itu ada zat yang kita sebut namanya kreatin. Dia kreatin cerebrum, mencerdaskan otak anak. Dan yang ketiga, di dalam ASI itu ada zat yang kita sebut dengan zat leukosit. Jadi ada pro-leukosit. Leukosit itu juga zat antibodi. Maka kalau anak-anak disusukan ASI, kekuatan tubuhnya lebih hebat, kecerdasannya lebih baik, pertumbuhan growth and reproduction-nya lebih baik. Kenapa Ustaz ceritakan gitu? Ustaz sehari-hari dosen di Fakultas Kedokteran USU. Ustaz juga dosen di Kedokteran WISU dan UMSU. Jadi itulah merupakan sebuah makna daripada ASI itu. Oke, ya, izin kita break dulu. Ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Jangan kemana-mana. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya.
Kembali ke Al-Quran dan Hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani program yang sangat menarik sekali di Ngaji Bareng TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu? Masih ada yang mau nanya? Ada yang mau pulang? Mau mana bu? Mau kemana bu? Mau nanya? Oh mau nanya. Masih boleh nih satu lagi ya insya Allah ya. Sekaligus nanti guru kita memberikan kata-kata pamungkas untuk kita menyambut tahun baru Islam ini. Silahkan ibu yang berwarna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ibu Mikael Simarahab, Iya, Bu. pengajian Darul Haq yang dipimpin oleh Ibu Tusinam. Saya di sini bertanya Ustadz dengan mengenai akhlak. Iya. Saya di sini tertarik dengan ini kan musim haji Ustadz. Dan di sini ada saya lihat kloter, tidak perlu saya bilang namanya Ustadz ya. Jangan. Dengan ibu-ibu pemakaiannya yang sangat menyolok. Yaitu memang itu yang tepatnya memang kloter Indonesia Ustadz ya. Dan di sini saya lihat apakah termasuk adab atau kurang akhlak atau kesombongan. Sehingga kawan-kawan ataupun rombongannya itu dengan memakai seragam dengan yang ditentukan dengan kabupaten masing-masing. Dan di sini ada ibu-ibu saya lihat dengan kostumnya yang sangat memang menyolok dan tidak pantas seperti pemakaian yang pergi kondangan dan memakai yang semua perhiasannya saya rasa sudah dipakainya. Apakah ini Ustadz sombong atau akhlaknya yang kurang atau dia memang hajah ataupun haji yang belum mabrur Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak di pandangan ibu ya? Iya, iya. Hati enak hati. Enak Enggak lah. juga, Ustaz. Enggak juga ya. Gimana itu Ustaz? Ada orang Ya, yang haji gini. atau haji? Silakan. Abi. Mudah-mudahan dengan tahun hijrah ini berubahlah mereka. Amin. Kan itu hijrah itu kan tentu berpindah. Berpindah. Berpindah dari alam satu ke alam yang lain. Jadi kalau tadi itu ya kalau dikatakan kuranglah sempurna akhlaknya, bagaimana supaya sempurna akhlak tuh? Ya tutuplah aurat itu kan begitu yang benar. Yudrina min jalabibihinna. Yudribna min jalabibihinna. Haruslah diturunkan pakai jilbab, jangan sampai nampak buah dadanya turun. Itu ajaran Islam. Dulu, sekarang nggak lagi lah. Udah hijrah kita nih. Jadi hijrah itu minaz zulumati ilan nur. Dari yang gelap kepada yang terang. Kalau dulu tak berakhlak, sekarang berakhlak, ini udah hijrah dia. Dulu jorok kali, sekarang udah bersih, udah hijrah dia. Dulu bodoh kali, sekarang udah pintar, udah hijrah dia. Ya kan? Dulu pelit kali, sekarang udah pemurah dia, udah hijrah dia. Nggak sama dulu dengan sekarang. Jadi dengan ada hijrah itu berpindah lah. Dari alam yang tak baik kepada alam yang baik. Jadi itulah Bu, supaya kita ini pun kadang-kadang mau berangkat haji pun tak dibekali dengan akhlak kan gitu. Jadi makanya kok lama kali jemaah haji itu manasiknya sampai 20 kali. Itu tadi diantaranya membahas banyak akhlak. Budaya kita sama dengan budaya Arab. Saya alhamdulillah memimpin haji sudah 43 kali Bu. Ya, nah, itu berangkat dari Sumatera Utara aja 25 kali. 25 ya. Nah, jadi saya tengok begitu.
Di sana tuh tak ada perempuan yang buka rambut, Bu. Dari kamar mandi ke kamar temannya tak boleh buka rambut. Enak aja dia bertandang ke satu tempat tuh bukanya. Orang-orang Arab tuh, ya sih, aib katanya. Malu katanya. Nah, itulah teguran itu. Jadi kadang-kadang ibu yang tak belajar akhlak, bukan lagi ke kamar antara kamar dengan kamar lain. Pergi belanja ke pasar pun dia pakai apa aja. Nah, bukanya kan kerudungnya. Aduh, itu tidak dibekali dengan ilmu. Kalau sudah dia dibekali ilmu, berubah dia. Itulah hijrah namanya. Yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ustaz Amhar, gimana? Jadi Ibu Umi jangan lupa juga, kita kan tadi sudah bilang akhlak itu buah daripada ibadah. Hijrah itu adalah perubahan dari maksiat menjadi taat, dari jahil yang bodoh menjadi al-mu'alim, al-mudaris menjadi orang yang terpelajar, ya kan? Dari hal-hal yang kurang bagus menjadi yang bagus. Namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik. Kalau di pertanian juga maksiatnya itu namanya gamatek. Gamatek Ibu tahu, Bu Umi? Catat nanti, gabungan mak-mak GT, ya. Jadi itu udah gawat itu. Kalau suaminya diam dan suaminya kesoran, suaminya namanya adalah Portugal. Portugal, Ibu Ketua, Ibu Isinem tahu? Persatuan orang-orang tua gatal. Dibiarinya istrinya seperti itu. Makanya ibadah kita nih buahnya adalah akhlak. Makanya perintah haji itu pun di tengah-tengah, apalagi ketika pakaian ihram, itu kan udah pakaian kesucian. Pakaian yang paling suci di sisi Allah pakaian ihram. Pertemuan yang paling suci di sisi Allah pertemuan Arafah, Ukuf. Ya kan, Bu? Nah, jadi oleh sebab itu ada ayat menyatakan semua ujung-ujungnya sebenarnya akhlak. Jangan lakukan rafas, fusuk, wajidal. Itu cerita akhlak semua itu. Ketika kau pakai ihram, jangan lakukan rafas, fusuk, wajidal. Berantem, berkelahi, mempertontonkan aurat, melakukan porno aksi, itulah yang tidak dibolehkan. Maka berat. Jadi melakukan ibadah haji itu mudah, tapi mempertahankan nilai-nilai akhlak haji itu susah. Karena disitulah letak daripada mabrurnya dalam haji itu. Maka akhirnya Rasulullah ketika hijrah ke menuju kota Madinah itu yang ditanamkan iman, yang kedua ditanamkan akhlak. Itu yang ditanamkan akhlak. Sampai Waraqah bin Naufal itu melaporkan Tuan Raja, ku tengok mereka itu tahajud di tengah malam. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Tuhan mereka dengan linangan air mata yang membasahi pipi-pipi mereka. Jadi kalau ada orang berdoa, nilainya itu 3. Orang berdoa itu pastilah berakhlak. Orang yang berdoa itu pastilah orang yang tawadu, yang merendahkan hatinya kepada Allah. Dan orang yang berdoa itu punya otak. Maka doa itu otak ibadah. Maka kalau ada orang sholat tidak berdoa, sombong. Tapi kalau berdoa tidak sholat, pesong. Pesong bahasa Jawanya apa itu? Gendeng. Ya, bahasa Mandailingan narintik. Ya, bego. Kalau orang Aceh, pungo namanya. Ya. Nah itulah. Jadi kita harus berdoa. Doa itu otak ibadah dengan linangan air mata. Kemudian mereka bangun sholat subuh mereka mengalahkan sholat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Sebenarnya sholat Aidil Fitri dan Aidil Adha itu banyak kali jemaahnya karena banyak orang yang turun dari kesebelasan Deli Serdang namanya PSDS. Tahu PSDS? Persatuan sholat 2 kali setahun. Sholat apa aja itu? Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Oke, Ustaz Ayahanda, izin ada lebih kurang beberapa menit ke depan untuk memberikan close statement untuk kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Mungkin dibagi 2. Ada 4 menit, 2 menit. Silakan Abi dan Ayahanda, silakan. Ya, baik. Pemirsa dimanapun berada, jemaah Darul Haq yang dimuliakan Allah, kesimpulan kita hanya 2 saja. Yang pertama, dengan hijrah Rasulullah di kota Madinah, dengan ibadah subuh berjemaahnya mengalahkan Aidil Fitri, kemudian ekonominya bagus, kemudian ku tengok, kata Waraqah bin Naufal, di mata mereka tidak merah, tidak ada kecapekan, sebagian di antara mereka latihan perang, akhirnya beberapa tahun, sebelum 10 tahun sebenarnya lengkap, itu digempur kota Mekah, akhirnya kota Mekah tunduk, Rasulullah menguasai kota Mekah, dari kota Mekah kemudian kita menguasai dunia. Di abad ke-7, umat Islam menguasai dunia. Maka berdirilah yang pertama kali universitas, namanya Universitas Nizamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian berdiri Universitas Fez di Maroko. Kemudian berdiri Universitas Kairouan
di Fez, Maroko. Kemudian berdiri Universitas Cordoba di Spanyol tahun 832 Masehi. Kemudian berdiri Universitas Al-Azhar di Mesir 932 Masehi. Amerika mendirikan universitas pertama Harvard Amerika itu pada tahun 1015. Kemudian berdiri Universitas Rusia 1025 namanya Bologna. Kemudian berdiri Universitas Cambridge di Inggris 1235. 112 tahun Islam duluan membuat universitas, baru orang-orang Amerika, Rusia, dan orang Inggris membuat universitas. Akhirnya dunia dikuasai oleh umat Islam, dipacakkanlah kata orang Melayu, bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Selat Al-Jabal Tariq, dulu namanya Gibraltar, menunjukkan Islam berkuasa dunia. Maka lahirlah ahli ilmu fisika pertama Islam namanya Al-Kindi, lahirlah Ibnu Sina ahli kedokteran yang pertama, Ar-Razi ahli aljabar matematika yang pertama. Akhirnya Islam mempunyai ekonom-ekonom yang hebat, para ilmuwan yang hebat. Itulah gunanya hijrah tadi. Jadi dunia dikuasai oleh umat Islam di abad ke-7. Tidak ada yang paling hebat. Islamlah negara adik kuasa di masa itu. Tidak ada negara yang tidak dikuasai oleh umat Islam. Setelah abad ke-8, 9, 10, Islam mengalami zaman Death of Egg, zaman kegelapan. Akhirnya inilah keadaan kita. Kita akhirnya jadi kecil sekarang. Dulu Islamlah yang terbesar. Dari proyeksi revolusi hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, akhirnya dunia dikuasai oleh umat Islam. Demikian, terima kasih. Oke. Ayahanda, 1 menit Ayahanda karena udah Terima kasih. udah diborong semua ya Bu ya. Dengan adanya hijrah Intinya. Nabi ini, kita makin rajin membaca tentang ajaran Islam. Ya, kalau tidak dengan membaca, bagaimana kita tahu? Siap. Kadang membaca tidak, mendengar pun tidak. Siap. Ya, jadi kita berguru. Dari mulai sekarang ini, bukan hanya sekedar ada wirid, tapi ambillah guru. Siap. Untuk belajar. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban bagi seorang laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslimah. Jadi dari mulai sekarang ibu berniatlah, didiklah keluarga kita, terutama anak-anak kita, jangan sampai dia nanti tak berakhlak. Banyak sekali yang akhlak itu kita tinggalkan, kenapa? Tak belajar dia. Jadi belajar itu di dalam Islam itu wajib. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti yang balik ke rumahnya, pakat dengan suaminya, ayolah kita buat satu pengajian untuk anak-anak terutama, atau masyarakat setempat. Banyak sekali kadang-kadang hukum berwudu pun tak paham orang. Oke, Betul. Ayahanda. Jadi saya Waktu pikir juga yang memisahkan kita. hijrahlah kita. Siap, insyaallah. Insyaallah, terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim sudah bersama dengan kita di acara yang sangat luar biasa ini. Masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ini saja mungkin dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. 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 Mudah-mudahan umat Islam tahu dia ada tahun baru Islamnya, 1 Muharram.